Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswaku sekalian, hari ini kita akan bicara tentang PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan hari ini saya ingin ingatkan Anda untuk bersungguh-sungguh menjadi seorang ideolog, ya. Menjadi seorang ideolog. Jadi bagaimana ceritanya sehingga kemudian saya menganjurkan Anda untuk menjadi seorang ideolog? Mari kita bahas sejenak. Ideologi itu adalah konsep yang berkaitan dengan cita-cita. Jadi kata dasarnya kan idea, ide. Itu gagasan, cita-cita, rencana, kira-kira begitu. Maka ideologi itu adalah sebuah konsep yang berisi cita-cita yang ingin diwujudkan. Pancasila adalah ideologi bangsa, artinya bangsa Indonesia bercita-cita ingin mewujudkan suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang berisi nilai-nilai Pancasila. Apa itu nilai-nilai Pancasila? Yaitu nilai-nilai yang berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya adalah berbicara tentang ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi kira-kira itu yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia. Jadi kalau dikatakan bangsa Indonesia memiliki ideologi Pancasila, artinya bangsa Indonesia ingin mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, mengapa kemudian saya menganjurkan Anda untuk menjadi seorang ideolog? Karena seorang ideolog itu tidak gentar ketika kemudian dia ketahui bahwa ada fakta yang belum terwujud. Misalnya begini, kalau ada orang bilang bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ternyata belum menerapkan nilai-nilai Pancasila, maka Anda harus mengerti pernyataan mereka itu artinya bahwa nilai-nilai Pancasila belum terwujud, ya, bukan belum diterapkan. Bangsa Indonesia sudah berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila sejak tahun 1945, tetapi juga kemudian ada pihak-pihak yang kemudian mengkritisi bahwa nilai-nilai tersebut belum terwujud. Anda harus menerimanya dengan lapang dada. Anda harus mengerti bahwa memang kenyataannya seperti itu. Dan itu fakta. Nah, seorang ideolog itu tidak pernah tunduk dengan fakta. Seorang ideolog sebaliknya, dia akan berusaha membuat fakta baru. Jadi, kalau Anda seorang ideolog, maka ketika diketahui bahwa nilai-nilai Pancasila belum terwujud, maka Anda bersungguh-sungguh berusaha dengan segenap tenaga, dengan segenap kemampuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Anda tidak gentar dengan fakta, bahkan sebaliknya Anda siap membuat fakta baru. Ya? Jadi ketiadaan fakta itu tidak membuat seorang ideolog itu menjadi patah semangat. Ketiadaan fakta tidak akan membuat seorang ideolog menjadi kecil hati. Ketiadaan fakta tidak membuat seorang ideolog menjadi lemah. Ketiadaan fakta justru membuat seorang ideolog menjadi orang yang sungguh-sungguh berjuang agar terwujud sebuah fakta baru. Fakta barunya apa dalam konteks Pancasila? Tentu fakta barunya adalah terwujudnya negara kesatuan Republik Indonesia yang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Negara kesatuan Republik Indonesia yang menerapkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan. Jadi itulah yang ingin diwujudkan oleh seorang ideolog. Bagaimana dengan konteks kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari Anda juga harus demikian, ya. Misalnya Anda tidak gentar ketika diberitahu bahwa wah, belum ada ini. Maka kemudian Anda bilang, saya akan buat menjadi ada. Wah, belum bisa ini. Maka Anda akan mengatakan, saya akan buat menjadi bisa. Kalau ada yang mengatakan, wah banyak yang belum tahu, Anda akan mengatakan, saya akan buat orang menjadi lebih banyak yang tahu. Itulah mentalitas seorang ideolog. Oleh sebab itu saya sungguh-sungguh menekankan kepada Anda, para mahasiswaku, jadilah seorang ideolog. Contoh, dalam bidang pertanahan. Bila saat ini misalnya banyak orang yang bicara bahwa
KJSKB, Kantor Jasa Surveyor Kadastral berlisensi, belum begitu banyak berkiprah, maka Anda bilang, saya akan membuat KJSKB, Kantor Jasa Surveyor Kadastral berlisensi, menjadi lebih banyak berkiprah. Kalau ada orang yang bilang bahwa banyak orang yang belum berhasil meniti karir di bidang pertanahan, ya dari segi wira swasta gitu ya, banyak orang yang belum berhasil berkarir di bidang kewirausahaan pertanahan, maka Anda harus berani mengatakan sebagai seorang ideolog, saya akan berkarir di bidang pertanahan, saya akan berkarir sebagai wiraswastawan di bidang pertanahan. Jadi itulah mentalitas seorang ideolog. Ideolog itu tak akan mudah dipatahkan, ideolog itu tidak akan mudah dipenjarakan pemikirannya. Bahkan ketika badannya dipenjarakan, pemikirannya tetap bisa bergerak. Itulah pentingnya seorang ideolog. Saya kasih contoh misalnya, pengalaman saya ketika jadi mahasiswa, saya ingin menyelenggarakan suatu seminar nasional dengan teman-teman. Kemudian ketika ingin menyelenggarakan seminar nasional seperti biasa oleh pimpinan perguruan tinggi, saya dan teman-teman diminta untuk berkonsultasi kepada salah seorang dosen senior. Nah, kemudian kami berkonsultasi dan dosen senior itu mengatakan begini, sejak tahun 1962, sejak kampus itu berdiri, belum pernah kampus ini menyelenggarakan seminar nasional. Itu kami, para dosen, apalagi kalian, para mahasiswa. Saat itu, spontan, saya mengatakan bahwa di masa Bapak iya, tapi di masa kami akan terwujud seminar nasional pertanahan. Maka kemudian, dengan segala ikhtiar, dengan melobi beberapa pihak, dengan dukungan beberapa dosen yang progresif, dosen-dosen yang berpikiran visioner, akhirnya kami berhasil menyelenggarakan seminar nasional pertanahan. Itulah contoh yang saya ingin Anda juga punya kemampuan seperti itu. Atau mungkin di bidang-bidang yang lain. Ya. Anda lihat misalnya beberapa penemuan-penemuan yang dibuat oleh mahasiswa, tentu biasanya di awal-awal mereka akan semacam dilemahkan begitu oleh beberapa pengkritisi yang destruktif, tetapi kemudian dengan mental baja mereka berhasil menemukan. Para penemu-penemu juga begitu. Ya. Maka kemudian menjadi penting buat saya untuk menjadi seorang ideolog. Kata kuncinya, seorang ideolog tidak akan gentar ketika melihat fakta, karena seorang ideolog ingin membuat fakta. Ya, dia tidak gentar dengan fakta yang ada, karena dia ingin ubah fakta itu menjadi sebuah fakta baru yang sesuai dengan cita-citanya, ya, baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maupun dalam berkarir. Saya pikir demikian, mudah-mudahan Anda menjadi paham dan bersedia menjadi ideolog, karena itulah kunci sukses Anda sebagai seorang yang berkarir di bidang pertanahan. Saya pikir demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.